kami dengan kemuliaan-Mu. Bawa kami untuk kami berjalan dari berkat kepada berkat yang lainnya. Dan bukakan pintu kepada masa depan yang gilang gemilang. Berkati seluruh usaha dan pekerjaan kami. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus penuhi kami. Terus angkat doa Anda. Terus berdoa, berdoa. Oh, ralana mata kalana mata kalana maralana maralana. Oh, ralana wala 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 wala. Oh, ralana wala 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 wala. Urialana mata kalana maralana masanda ralana maralana maralana. Oh, ralana mata kalana maralana 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 maralana. Oh, rialana maralana maralana maralana. Oh, rialana wala 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 wala. Mari angkat kedua tangan kita. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami membutuhkan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Roh yang lemah lembut penuhi kami. Penuhi kami. Yesus, Yesus, jangan
Pimpin dan bimbing kami, ya Roh Kudus. Buat kami memahami dan mengerti akan isi hati-Mu. Jamahan-Mu kami perlukan dalam hidup kami. Urapi kami. Pada waktu kami boleh mendengarkan pesan daripada firman-Mu. Berkat-Mu atas kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berada di tempat ini dan kemudian kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau kemudian saya mengingat tempat ini, maka saya lupa tepatnya kapan untuk pertama kalinya dulu saya melayani tempat ini. Kita masih menggunakan gedung di samping daripada terminal Lubuk Pakam pada waktu itu. Dan kemudian pindah ke beberapa tempat sampai akhirnya kita menggunakan Delimas Plaza. Dan kemudian hari ini kalau kemudian Tuhan menganugerahkan tempat ini yang sudah dipakai lebih kurang 3-4 tahunan ya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk pelayanan dan gereja yang ada di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua yang kemudian berjuang dengan begitu luar biasa di tempat ini. Saya mengenal Pak Ari Tonang dan teman-teman yang lainnya juga. Karena dulu pada waktu itu saya sudah ketemu dengan beliau pada waktu itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya berhenti untuk tempat ini. Nah, kami berharap bahwa Pak Arman dan seluruh tim hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga kemudian mulai memperhatikan untuk membuka cabang-cabang yang baru. Dan doa saya di tahun ini ada satu cabang yang baru lagi yang kemudian dibuka. Sampai kemudian cabang itu juga membangun gereja yang mungkin bisa lebih besar dari tempat ini. Amin. Karena saya percaya Tuhan mau membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Dari kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Puji Tuhan. Nah, tema yang diangkat oleh gereja kita di sepanjang daripada bulan ini, yaitu tema yang berhubungan dengan kekuatan daripada pekerjaan Roh Kudus. The glorious blessing of Pentecost. Yaitu berkat-berkat pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan. Yoel menubuatkan dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Bahwa pada hari-hari yang terakhir menjelang kemudian Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Maka ada satu peristiwa yang penting yang dicatat di dalam Alkitab. Yaitu peristiwa di mana kebangunan rohani itu kemudian akan terjadi di dunia ini. Dunia saat ini berbicara tentang sumber daya daripada Roh Kudus. Karena dunia, para gereja, hamba-hamba Tuhan berpikir sampai dengan tahun 2033. Maka era daripada Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasa. Dan lewat daripada tahun 2033 kita tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi. Karena tahun 2033 itu tepat 2000 tahun. Hari ulang tahun yang pertama kematian daripada Tuhan Yesus. Yang kedua kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Dan yang keempat Roh Kudus itu dicurahkan 2033 itu tepat 2000 tahun. Oleh karena itu hamba-hamba Tuhan Nicky Gamble, kemudian Bill Wilson, mereka kemudian mulai melihat 2033 ini menjadi sesuatu tahun yang begitu penting. Rick Warren juga mengucapkan 2033 maka kita berharap dunia ini kemudian menerima pemberitaan daripada Injil. Tapi saya percaya sebelum kita mencapai 2033 maka gerakan daripada pemberitaan Injil, gerakan daripada Roh Kudus ini akan semakin hebat terjadi di dunia ini. Dan Roh Kudus itu akan dibawa oleh setiap orang yang percaya.
Yoel menubuatkan dalam Yoel 28, 28, 29. Pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Yang artinya Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, kita semua berpotensi untuk kemudian memperoleh pencurahan daripada Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus yang kita nikmati dengan tanda awal kita kemudian berkata-kata di dalam bahasa roh. Tidak hanya berhenti untuk kemudian kita berkata-kata di dalam bahasa roh. Tetapi Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan. Roh Kudus akan membangkitkan semangat bagi kita. Sehingga kemudian kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara yang begitu ajaib. Kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar itu 2000 tahun yang lalu. Saya percaya di era Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus akan dilakukan oleh setiap kita. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kita akan dipakai untuk membangkitkan orang mati. Kita akan dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kita akan dipakai untuk mengangkat orang-orang yang miskin. Orang-orang yang lemah. Sehingga mereka semua mengalami kepenuhan daripada Tuhan. Katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat mencatat kisah bagaimana kemudian murid-murid menantikan janji daripada Bapa. Dan mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Sejak Roh Kudus pertama kali dicurahkan oleh 120 orang murid-murid yang berkumpul di Yerusalem. Maka gelombang perubahan itu terjadi atas dunia. Dari 120 orang, maka murid-murid ini mampu untuk memenangkan 3.000 orang. Dari 3.000 orang berubah menjadi 5.000 orang. Dari 5.000 orang kemudian dunia itu mengenal akan pribadi daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada kekristenan. Selama kita hidup menjadi orang Kristen, selama kita kemudian beribadah, maka kita tidak akan pernah lepas dari kekuatan di mana Allah itu memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus itu hampir sama dengan kemudian kedatangan Tuhan dari surga ke bumi ini. Kalau peristiwa Natal kita peringati, yaitu lahirnya juru selamat di dunia ini. Juru selamat sebagai Mesias yang membawa keselamatan bagi kita. Pencurahan Roh Kudus, maka itu menjadi peringatan kepada kita bahwa Allah ingin menyertai kehidupan kita. Allah ingin memberkati setiap kehidupan kita. Dan Allah ingin tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Saya percaya kekuatan kelahiran Yesus di dunia dengan kemudian pencurahan Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Kalau kita merayakan peristiwa Natal sebagai perayaan di mana kita bersuka cita karena keselamatan itu datang di dunia. Perayaan Roh Kudus dicurahkan, itu adalah waktu di mana kita juga merasakan bahwa Allah ingin menyertai kehidupan kita. Apa tujuan daripada kemudian Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita? Kalau Anda membaca dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-29, maka Alkitab menuliskan
pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas Israel, waktu rohnya yang kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka Allah tidak lagi berpaling dari kita, tetapi Allah kemudian menunjukkan wajahnya kepada kita. Persoalan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan ini bukan hanya persoalan masalah sandang, pangan, dan papan. Ada orang berkata, Pak, bukan cuma sandang, pangan, dan papan. Jodoh pun menjadi persoalan sekarang di dunia. Karena ada orang yang berkata, waduh, di dia rokabi. Di manakah jodohku? Sudah umur segini belum dapat jodoh. Nah, ada lagi yang berkata, kenapa gagal terus dalam masalah itu. Sehingga kemudian itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Saya ingat pada waktu masih sekolah dulu, maka guru itu mengajarkan kepada saya, ada kebutuhan pokok primer dan ada kebutuhan sekunder. Sandang, pangan, papan, kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah sandang, itu adalah baju yang kita pakai, pangan itu adalah makanan, dan papan itu adalah rumah. Tiga ini menjadi kebutuhan pokok daripada manusia dan disebut kebutuhan primer. Tetapi ada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan sekunder. Manusia perlu kemudian untuk healing atau berjalan-jalan. Dalam bahasa sekarang, begitu ditanya kemana kamu? Lagi healing. Loh, healing kemana? Healing ke Danau Toba. Loh, zaman anak muda sekarang kan jalan-jalan dirubah semuanya jadi healing. Oh lagi apa? Oh lagi ini. Dan itu menjadi kebutuhan sekunder sekarang ini. Tetapi perhatikan, manusia tidak hanya membutuhkan hal yang seperti itu. Manusia memerlukan satu hal yang menjadi problem utama dalam kehidupannya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah itu putus. Dan kemudian manusia dengan Allah tidak bisa kemudian saling bersekutu satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu roh itu dicurahkan, apa yang terjadi? Hubungan kita dengan Tuhan itu pulih kembali. Biarlah ini menjadi doa kita. Kalau saat ini hubungan kita dengan Tuhan dalam keadaan tidak baik, waktu Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menarik kita, menyucikan kehidupan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik, dan kita mampu untuk melihat wajah daripada Allah kita, Tuhan kita. Katakan amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api roh. Yang kedua, apa tujuan Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita? Anda lihat dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 32 ayat yang ke-15. 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan? Maka Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita dari kehidupan padang belantara menjadi kehidupan yang penuh dengan kebun buah-buahan. Dan dari kehidupan kebun buah-buahan, maka Roh akan memindahkan kita menjadi kebun yang penuh dengan buah-buahan yang dianggap seperti hutan. Hidup di padang belantara, padang gurun, tidak akan ketemu dengan kenikmatan dan kenyamanan. Manusia itu harus pindah dari padang gurun kemudian menjadi tempat
berada di tempat yang penuh dengan kebun buah-buahan. Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Selama kita hidup pada waktu kita jauh daripada roh Allah, maka kehidupan kita seumpama hidup dalam keadaan di mana kita berada pada padang gurun. Dan kalau Anda pergi ke Timur Tengah, Anda pergi ke Israel, maka Anda akan melihat bagaimana manusia yang hidup di padang gurun. Manusia yang hidup di padang gurun adalah manusia-manusia yang penuh dengan kekerasan. Manusia yang hidup di padang gurun adalah manusia-manusia yang kemudian berada dalam keadaan yang begitu sulit. Air sulit, tumbuh-tumbuhan tidak ada, makanan itu juga begitu sulit. Tetapi pada waktu roh itu menarik kita, maka dia akan memindahkan kita dari kehidupan yang seperti itu menjadi kehidupan yang penuh dengan kesegaran, yang penuh dengan nutrisi, yang penuh dengan berkat yang berlimpah-limpah. Allah ingin memberkati kehidupan kita. Allah ingin mengangkat kita. Allah ingin mengubah kehidupan kita. Dan bagaimana cara Allah mengubah kehidupan kita? Maka Ia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak Anda yang ingin memperoleh perubahan dalam kehidupan Anda? Roh Kudus jaminan yang akan membawa kita kepada perubahan. Waktu kita membuka hati kita, Roh memenuhi kita, Anda akan diubahkan. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat ini berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana cara kita lepas dari kemiskinan? Orang berpikir lepas dari kemiskinan, dia kemudian bekerja keras, dia kemudian berusaha dengan keras. Gak keliru, gak salah. Tetapi kalau Anda membaca Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemiskinan itu dikalahkan pada waktu roh itu memenuhi kehidupan kita. Katakan amin. Waktu hidup kita dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Ayat ini berkata, kemiskinan itu diubah, kemiskinan itu kemudian dikalahkan. Kemiskinan, mohon maaf, itu seperti orang yang kemudian meringkuk di bawah, yang kemudian tidak memiliki hal-hal yang dasar, yang kemudian dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang paling dasar dalam hidupnya itu tidak dimiliki dalam kehidupannya. Loh, itu adalah kategori daripada kemiskinan. Bahkan pada waktu dia berbicara, orang gak mau dengar. Waktu dia kemudian bersuara, orang kemudian tidak peduli dengan dia. Pada waktu dia mengungkapkan sesuatu, orang kemudian tidak percaya dengan dia. Itu adalah ciri daripada kemiskinan.
Dan bagaimana cara Tuhan ingin mengubah dan mengangkat kita dari kemiskinan. Rohnya itu diberikan di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi doa kita. Pada waktu roh itu memenuhi kehidupan kita, kita tidak miskin lagi, tetapi kita kaya di dalam Dia. Oleh karena Dia berkenan untuk memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Waktu kita dipenuhi roh, maka kita tidak lagi hidup sebagai orang yang miskin. Anda akan memiliki sumber daya spiritual yang jauh lebih kuat dibandingkan yang dimiliki oleh orang lain. Ada orang yang dengan kepintarannya, ada orang yang dengan talentanya, ada orang yang dengan keahliannya mengatur, menyelesaikan semua persoalan dalam hidupnya. Tetapi dengar, kalau kita disertai oleh Roh Kudus, kekuatan kita itu bisa berbeda dibandingkan mereka. Kekuatan yang harusnya kita miliki, tapi pada waktu itu diberikan kepada kita, itu akan kemudian menjadi warna yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Saya melihat antara orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, itu perbedaannya cukup jauh. Mungkin yang satu pintar, mungkin yang satu ini orang yang bagus, mungkin yang satu ini orang yang hebat. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mudah untuk kemudian dikalahkan oleh mereka. Kenapa? Karena roh yang hadir itu adalah roh yang mampu menyelidiki hati Allah. Roh yang hadir itu adalah roh yang akan mengarahkan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Loh, itu beda. Oleh karena itu sejak kita muda, izinkan roh itu memenuhi kehidupan kita. Maka Anda akan melihat apa yang Anda alami hari ini akan berpengaruh untuk kehidupan Anda pada masa yang akan datang. Kami itu adalah produk dari kehidupan yang seperti itu. Kalau dianggap diadu kekuatan, maka kita gak punya kekuatan apa-apa. Loh, coba Anda bayangkan, siapa yang bisa bangun gereja yang seperti ini? Apakah dengan kemampuan, mohon maaf, Pak Arman, Pak Aritonang, bapak-bapak, kita bisa kemudian bangun gereja seperti ini? Nggak bisa. Apakah dengan kemampuan orang yang pintar kita bisa kemudian membangun gereja yang seperti ini dan kemudian menggembalakan dengan pelayanan penggembalaan yang ada, mengatur semuanya ini? Loh, belum tentu, saudara. Bahkan orang-orang yang pintar pun bisa kemudian membangun lebih besar dari ini. Tapi perhatikan, kalau kita disertai oleh Roh Kudus, apa yang bagi kita tidak mungkin, maka dengan Roh yang kudus menjadikan segala sesuatunya mungkin bagi kita. Katakan amin. Lihat kanan kiri Anda dan beritahu, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tapi apa yang terjadi kalau kita kemudian menolak untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Sayang kalau di waktu-waktu yang terakhir kita menjadi orang yang kemudian menolak kepenuhan Roh Kudus. Kalau Anda membaca dalam Yudas pasal yang pertama ayat 18-19, maka ini yang terjadi pada waktu kita menolak untuk bersekutu di dalam Roh Kudus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa apa? Roh Kudus. Kenapa ada orang yang sukanya itu memecah belah dan ada orang yang sukanya itu memfitnah? Mereka yang hidup dengan cara yang seperti itu tanda bahwa mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, pada waktu dia lihat masalah, dia tidak memecah. Tetapi pada waktu orang yang dipenuhi Roh Kudus ketemu dengan masalah, maka dia akan kemudian menyatukan. Mengapa? Karena Roh itu membawa damai, Roh itu membawa sejahtera untuk kehidupan orang lain. Kita bisa lihat apakah kemudian Roh Kudus itu bekerja atau tidak dari ciri-ciri yang ada. Kalau orang kerjanya ngejek aja, wah udah, kita mesti hati-hati. Apakah orang ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Atau mereka dipenuhi dengan keinginan-keinginan daripada hawa nafsu yang muncul di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita ketemu dengan sesuatu yang ingin memecah, maka kita tidak memecahkannya, tetapi kita kemudian menyatukan semuanya itu. Karena kita membawa damai untuk semua orang. Katakan amin. Lo lihat di gereja perpecahan banyak terjadi. Pengejek-pengejek banyak terjadi. Gosip banyak terjadi. Dan macam-macam hal yang lainnya. Semuanya terjadi oleh karena kekurangan kepenuhan daripada Roh Kudus. Hari ini izinkan hidup kita dipenuhi Roh Kudus, supaya Anda tidak menjadi pengejek, tidak menjadi pemecah belah, tetapi Roh akan memberikan penghiburan, kekuatan, kebenaran, dan Roh akan membawa kita memperoleh kekayaan. Kita tidak miskin lagi, tetapi kita menjadi kaya oleh karena Roh Kudus menuntun dan membimbing hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga.
urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan, Roh Kudus jamalah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Buka kedua tangan kita. Roh Kudus jamah kami, penuhi kami, dan kami menghancurkan setiap kemiskinan dalam kehidupan kami. Kami menghancurkan setiap kelemahan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, ya nama. Oh, ya nama sandara nama kakala nama. Ya, penuhi kami, penuhi kami. Ya, nama Yesus, penuhi. Roh